Bapak Mahfud MD berdoa. Saya akan membacakan doa. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Falastin. Muliakanlah kehidupan kaum muslimin, tinggikanlah derajat Islam di tengah-tengah dunia. Tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang berjihad di Palestina. Ya Allah, hancurkanlah kekuatan jahat orang-orang Yahudi dan Israel sampai mereka menyadari untuk membangun kedamaian di muka bumi ini. Para ustadz pun turut berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama umat Islam Indonesia, kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, dan kami ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas syahidnya umat Islam yang ada di Palestina, yang saat ini sedang mendapatkan siksaan dan pembantaian dari kaum Yahudi yang sangat durjana. Kami mohon kepada Allah, mudah-mudahan orang Yahudi Israel dilaknat dan dihancurkan sehancur-hancurnya. Allahumma ahlikil kuffar minal Yahud al-Israeli halkan ajila. Ya Allah, rusakkanlah orang-orang kafir dari Bani Israel, kaum Yahudi, dengan benar-benar serusak-rusaknya. Wadamirhum kulla mudammarin, dan hancurkanlah mereka dengan sehancur-hancurnya. Wa mazzikhum kulla mumazzakin, dan robeklah mereka dengan penuh kehancuran. Ya Rabbal Alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan umat Islam di seluruh dunia mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sangat banyak doa-doa Islam yang sedengar seperti ini. Contohnya, ya Allah, miskinkanlah orang yang membuang sampah di sini. Timpakan malapetaka kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, rekan-rekannya, teman-temannya. Ya Allah, jauhkan rezeki dari mereka ya Allah. Hancurkan mereka ya Allah. Pak Mahfud, maaf Pak. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa seperti ini. Karena Tuhan Alkitab, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pencipta manusia dan pemilik manusia itu, tercatat dalam Alkitab berkata, Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, dan bukan rancangan kecelakaan. Demikian firman Tuhan. Artinya, cara berpikir Tuhan dengan cara berpikir kita manusia ini bertolak belakang, sangat berbeda. Rancangan Tuhan dengan rancangan kita bertolak belakang. Tetapi, kenapa Tuhan biarkan perang ini berjalan terus, yang akibatnya sangat buruk, sangat merusak? Tidak ada manusia yang mengatakan akibat perang ini adalah baik. Semua mengatakan buruk, jelek, merusak. Tapi kenapa Tuhan biarkan? Bangsa Israel tidak percaya kepada Yesus yang membawa hukum kasih itu, yang bunyinya sebagai berikut. Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Matius 5 ayat 39.
Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bangsa Israel tetap memegang teguh hukum Taurat Musa yang berbunyi sebagai berikut. Keluaran 21 ayat 24. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, nyawa ganti nyawa. Hukum Taurat Musa ini diperkeras lagi oleh bangsa Israel. Mengatakan bahwa jika ada satu orang rakyat Israel yang mati oleh musuh, maka bangsa Israel harus mematikan dari pihak musuh 1000 orang sebagai balasan satu orang rakyat bangsa Israel yang mati itu. Saudaraku yang kekasih, saat ini Tuhan membiarkan perang antara Israel dan Palestina berkecamuk. Kenapa? Supaya kita saat ini bisa menyaksikan betapa buruknya akibat hukum kisos itu. Betapa buruknya sifat manusia yang menuntut pembalasan itu. Tidak ada seorang pun manusia yang mengatakan bahwa akibat perang itu baik. Kita saksikan saat ini. Palestina hancur lebur, rusak berat akibat perang antara Israel dan Palestina. Seandainya Israel itu percaya kepada Yesus, seandainya Israel itu menuruti perintah Yesus yang membawa hukum kasih itu, yang berbunyi, jangan membunuh, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada semua orang, maka kedamaian yang indah pasti berdiri tegak di bumi Palestina dan di seluruh dunia jika kita mengikuti hukum kasih yang dibawakan oleh Yesus. Tanah Palestina itu milik siapa menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Ini Umi berada di Masjid Al-Mu'awanah. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30, menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus menerus. Hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel. Dan pernah juga belajar ngaji di Jambi. Surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali di tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina. Tentang Palestina nggak ada. Udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian. Tapi orang yang membenci punah emang ada. Inna syani akawal abtar. Oleh karena itu
jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Saya kira, Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri. Organisasi garis keras, organisasi teroris, kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu, bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta-minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini. Oh, terus ada perwakilan di PBB, gitu. Jadi karena itu, tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, Ustadz dan bahkan Menteri Agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah kata orang Padang tuh. Katakan yang benar gitu loh. Namanya juga Banser gitu loh. Bahwa lihat ayat 101 sampai 104 itulah. Tanah itu, tanah Yerusalem itu keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia, entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya, nanti di lain kesempatan Umi akan bicara. Penyebab kebencian itu apa? Sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia, sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu. 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, demi Allah menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.